Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kepada mahasiswa KIK Angkatan 25 yang telah hadir pada mata kuliah Perkembangan Hukum Pidana dan Kepolisian untuk pertemuan ke-12. Sebelumnya, Bapak sekalian, silakan isi Google Form yang sudah saya share, dan dalam hal ini kita akan membahas terkait perkembangan hukum pidana material dan hukum pidana formil dalam sistem pidana dan pemidanaan di Indonesia, dan juga membahas berbagai hal terkait soal perkembangan hukum pidana di Indonesia yang telah berlaku ya, Bapak-bapak sekalian. Jadi hukum pidana material dalam hal ini memuat ketentuan dan rumusan tindak pidana peraturan tentang syarat mana seseorang dapat dipidana, dihukum, mengenai sanksi bila mana seseorang dapat dihukum. Dalam perkembangan hukum pidana material dalam hal ini adanya pengaturan lebih lanjut yang diatur di luar KUHP terhadap perbuatan pidana. Siapa saja yang bertanggung jawab, baik perorangan maupun korporasi, dapat dipidana. Adanya pengaturan seorang PNS melakukan tindak pidana diatur secara khusus, diatur di luar KUHP. Ini merupakan perkembangan dalam hukum pidana material. Selanjutnya, dalam perkembangan hukum pidana formil. Sebelumnya, hukum pidana formil adalah bagaimana cara negara dengan perantara alat-alat kuasanya menggunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman termuat dalam hukum pidana. Dalam perkembangan pemidanaan di Indonesia, beberapa aturan terkait pidana khusus dalam hal ini mengatur juga proses penyelesaian perkara pidana, dalam hal ini pidana tipikor, pidana pajak, tata cara penanganan perkara pidana korporasi, pengadilan HAM, dan tindak pidana lainnya yang dalam hal ini diatur di luar KUHP, ya, dan diatur di luar peraturan KUHP. Jadi dalam aturan khusus ini, selain mengatur hukum pidana material, juga mengatur hukum pidana formil. Selanjutnya, perbedaan hukum pidana umum dan hukum pidana khusus pada definisi dasar hukum, kewenangan, penyelidikan, dan penyidikan serta pengadilan. Definisi pada pidana umum adalah perundang-undangan pidana dan berlaku umum, sedangkan hukum pidana khusus adalah perundang-undangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana atau tindak pidana yang diatur di dalam undang-undang khusus. Dasar hukum pidana umum tercantum di dalam KUHP dan semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP, sedangkan hukum pidana khusus tercantum di luar KUHP, di dalam perundang-undangan di luar KUHP, baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidana, tapi ada sanksi pidana, ketentuan yang menyimpang dari KUHP itu sendiri. Kemudian kewenangan penyelidikan dan penyidikan, yang menjadi penyelidik dan penyidik dalam hukum pidana umum adalah polisi. Sedang dalam hukum pidana khusus adalah polisi, jaksa, PPNS, dan KPK. Pengadilan pemeriksaan perkara dalam hukum pidana umum dilakukan oleh pengadilan umum, sedangkan pemeriksaan perkara dalam hukum pidana khusus adalah pengadilan tipikor, pengadilan pajak, pengadilan anak, pengadilan HAM, tata cara penanganan perkara pidana oleh korporasi, dan pengadilan hubungan industrial yang dalam hal ini mengadili dalam konteks terkait soal permasalahan ketenagakerjaan. Kemudian kewenangan PPNS. Dalam melakukan penyidikan dalam perkara pidana, PPNS memiliki kewenangan sebagaimana yang diatur di dalam Perkap nomor 6 tahun 2010. Di sini menyebutkan pengertian dari PPNS. PPNS adalah penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat dengan PPNS. Adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing, dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.
Jadi dalam hal ini PPNS melakukan koordinasi kepada pengawas penyidik Polri. Kemudian dalam Perkap nomor 6 tahun 2010 tentang manajemen penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil menganut ajas dalam pelaksanaan peraturan ini meliputi satu, ajas legalitas, di mana setiap kebijakan dan proses penyidikan oleh PPNS dan koordinasi dan pengawas oleh penyidik Polri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian kewajiban yaitu suatu keharusan PPNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana dengan koordinasi dan pengawas oleh penyidik Polri. Yang ketiga adalah kebersamaan, yaitu penyelenggaraan penyidikan oleh PPNS dan pelaksanaan koordinasi dan pengawas oleh penyidik Polri dengan melibatkan atasan PPNS maupun instansi yang terkait yang dilandasi dengan sikap saling menghormati tugas dan wewenang serta hierarki masing-masing instansi. Yang keempat adalah akuntabilitas, yaitu pertanggungjawaban proses penyidikan oleh PPNS dan pelaksanaan koordinasi dan pengawasan oleh penyidik Polri. Yang kelima, profesional, yaitu mekanisme proses penyidikan oleh PPNS serta pelaksanaan koordinasi dan pengawas oleh penyidik Polri berdasarkan teknis penyidikan serta peraturan perundang-undangan. Proaktif dari hal ini adalah pelaksanaan penyidikan oleh PPNS beserta koordinasi dan pengawas oleh penyidik Polri secara aktif. Ini diatur di Perkap nomor 6 tahun 2010 ya. Ini salah tulis dalam hal ini. Oke, penentuan sasaran penyidikan oleh PPNS. Siapa saja dalam hal ini orang yang diduga melakukan tindak pidana, kemudian perbuatan pidana, kejahatan atau pelanggaran, unsur-unsur pasal yang akan diterapkan, dan alat-alat bukti serta barang bukti yang diatur di pasal 11 Perma nomor 6 tahun 2010. Kemudian hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini, hukum pidana tertulis itu meliputi KUHP dan KUHAP yang merupakan kodifikasi hukum pidana material dan hukum pidana formil, termasuk hukum pidana tertulis yang bersifat khusus dan hukum pidana yang statusnya lebih rendah daripada undang-undang dalam arti formil, termasuk perundang-undangan pidana di daerah melalui Perda. Kemudian adapun hukum pidana tidak tertulis adalah sebagian besar ada pidana yang berdasarkan dalam hal ini adalah hukum adat ya, hukum adat yang berlaku di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, Lembaran Negara 1951 Nomor 9 masih berlaku, bekas suap raja dan bekas pengadilan adat. Jadi hukum pidana adat itu merupakan hukum yang tidak tertulis yang disahkan melalui Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Kemudian perkembangan hukum pidana di Indonesia, bagian syariat Islam ya. Jadi perkembangan pengaturan hukum pidana meskipun di daerah khusus, yakni melalui otonomi khusus yang berlaku di Aceh terkait hukum syariat Islam, di mana perkembangan hukum pidana di Indonesia bagian syariat Islam atau yang disebut dengan Qonun, dalam hal ini Qonun mengatur terkait syariat Islam tentang hukum jinayat, yakni hukum pidana Islam, sebagaimana yang diatur di dalam Qonun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat atau hukum pidana Islam. Pengaturan yang mengatur hukum pidana Islam itu menjadi dasar dalam penerapan syariat Islam di daerah istimewa Aceh. Ya, nanti minggu depan kita mungkin akan membahas sedikit ya terkait soal hukum pidana Islam. Kemudian hukum pidana nasional dan hukum pidana internasional dalam ruang lingkup jurisdiksi. Dalam hal ini, hukum pidana nasional adalah hukum pidana yang dibentuk oleh negara tertentu
ruang lingkup berlakunya hanya yurisdiksi negara tersebut yang diatur di dalam KUHP maupun KUHAP yang memuat ketentuan hukum pidana di Indonesia. Ya, artinya bahwa hukum ini berlaku untuk negara tersebut, artinya negara di Indonesia. Kita mengatur di dalam KUHP maupun di dalam KUHAP dan aturan-aturan perundangan lainnya. Kemudian hukum pidana internasional itu dibentuk melalui organ-organ PBB yang berlaku secara internasional. Jadi yurisdiksinya adalah yurisdiksi internasional. Dapat dilihat di dalam Statuta Roma bahwa untuk hukum pidana itu berlaku aturan yang diatur di dalam Statuta. Hukum pidana internasional berlaku di dalam Statuta Roma. Kemudian karakteristik hukum pidana khusus. Hukum pidana khusus itu bersifat elastis, ketentuannya khusus, kemudian percobaan dan membantu melakukan tindak pidana diancam dengan hukuman, itu menyimpang dari KUHP, pengaturan tersendiri tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, itu ketentuannya sifatnya khusus, perluasan berlakunya ajas teritorial, ekstra teritorial atau menyimpang dalam ketentuan khusus. Subjek hukum berhubungan atau ditentukan berdasarkan kerugian keuangan dan perekonomian negara, merupakan ketentuan khusus. Pegawai negeri merupakan subjek hukum tersendiri, itu merupakan ketentuan khusus. Kemudian karakteristik hukum pidana khusus memiliki sifat terbuka, maksudnya adanya ketentuan untuk memasukkan tindak pidana yang berada dalam undang-undang lain, asalkan undang-undang menentukan menjadi tindak pidana. Kemudian pidana denda ditambah sepertiga terhadap korporasi, itu menyimpang. Perampasan barang bergerak, itu ketentuan khusus. Adanya pengaturan tindak pidana selain yang diatur di dalam undang-undang, ketentuan khusus. Tindak pidana bersifat transnasional, ketentuan khusus. Adanya ketentuan yurisdiksi dari negara lain terhadap tindak pidana yang terjadi. Tindak pidananya dapat bersifat politik, itu ketentuan khusus dalam hal ini. Jadi karakteristik dari ciri-ciri dari tindak pidana khusus. Kemudian perkembangan hukum pidana positif dapat berlaku ajas retroaktif, di mana penyidik dapat dilakukan oleh jaksa, penyidik Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perkara pidana khusus harus didahulukan dari perkara pidana lainnya. Kemudian adanya gugatan perdata terhadap tersangka, terdakwa, tindak pidana korupsi, penuntutan kembali terhadap pidana bebas atas dasar kerugian negara. Perkara pidana khusus diadili di pengadilan khusus, dianut dalam peradilan in absentia, diakui terobosan terhadap rahasia bank, larangan menyebutkan identitas pelapor, perlunya pegawai penghubung, pembuktian terbalik. Jadi di dalam perkembangan hukum pidana positif dapat berlaku juga ajas retroaktif, di mana ada pembuktian terbalik, kemudian ada penerobosan rahasia bank, di dalam hal ini proses penyidikan itu bisa dilakukan oleh jaksa dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perkara pidana khusus harus didahulukan dari perkara-perkara pidana lainnya. Jadi sifat pidana positif dan berlaku ajas retroaktif dalam hal ini. Kemudian dalam perkembangan hukum pidana khusus menganut bukan hanya perorangan saja yang dapat dipidana atau yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, ya ini pelaku korporasi sebagai subjek hukum pidana, korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban. Sebagaimana yang diatur di dalam Perma nomor 13 tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana korporasi. Di pasal 3 tindak pidana korporasi itu merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi. Di pasal 4-nya, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang korporasi. Menilai kesalahan korporasi dalam hal ini memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana atau kepentingan korporasi itu, kemudian korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana, korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah dampak
kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, pertanggungjawaban korporasi dan pengurus korporasi dalam hal ini diatur di Pasal 5 dalam hal seorang atau lebih pengurus korporasi berhenti atau meninggal dunia tidak mengakibatkan hilangnya pertanggungjawaban korporasi. Pasal 6 dalam hal tindakan pidana dilakukan oleh korporasi dengan melibatkan induk korporasi dan atau korporasi subsidiari dan atau korporasi yang mempunyai hubungan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sesuai dengan peran masing-masing. Selanjutnya, pertanggungjawaban korporasi dan pengurus korporasi di pasal 7 menyebutkan dalam hal terjadi penggabungan atau peleburan korporasi maka pertanggungjawaban pidana dikenakan sebatas nilai harta kekayaan atau aset yang ditempatkan terhadap korporasi yang menerima penggabungan korporasi serta dalam hal terjadi pemisahan korporasi maka pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi yang dipisahkan atau korporasi yang melakukan pemisahan dan atau kedua-duanya sesuai dengan peran yang dilakukan. Dalam hal korporasi sedang dalam proses pembubaran, maka pertanggungjawaban pidana tetap dikenakan terhadap korporasi yang dibubarkan. Korporasi yang telah bubar setelah terjadinya tindak pidana tidak dapat dipidana, akan tetapi terhadap aset milik korporasi yang diduga digunakan untuk melakukan kejahatan atau merupakan hasil kejahatan, maka penegakan hukumnya dilaksanakan sesuai dengan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini bisa dilakukan gugatan terhadap korporasi yang sudah dibubarkan dilakukan terhadap mantan pengurus, ahli waris atau pihak-pihak yang menguasai aset atau menguasai harta dari korporasi. Ini sumber bacaannya dan minggu depan kita akan diskusi kembali terkait soal sedikit tentang hukum pidana Islam yang berlaku di Aceh di Undang-Undang Nomor 6 atau Kanun Daerah di Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Oke, terima kasih. Silakan mengisi Google Form dan diskusi saya ini merupakan diskusi untuk jawaban Anda menganalisis di Google Form. Saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu pada pertemuan ke-13, 14, dan 15. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.